Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagai macam hal, di antaranya dengan kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an 1/3-nya berkisi terkait kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah Nabi, kisah terkait kehidupan Nabi, bagaimana interaksinya dengan sahabat, dengan keluarganya, yang menjadi pelajaran untuk kita gali dan untuk kita teladani. Nabi Musa, Allah berikan mukjizat, yaitu bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Ya, dan sekali Nabi Musa memiliki mukjizat bisa berubah tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Musa berada banyak di dalam Al-Quran, tersebar di berbagai surah dan ayat. Maka mukjizat adalah hal yang menjadi sebuah perhatian khusus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mukjizat berakar kata dari ajaza, yang artinya lemah. Maka mukjizat artinya melemahkan. Sehingga apabila ada mukjizat, hal-hal yang menjadi kesombongan seseorang ataupun suatu kaum akan dilemahkan oleh adanya mukjizat. Ya, untuk zaman Nabi Musa itu sedang maraknya para penyihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa menjadi sihir yang hebat, yaitu bisa merubah tongkat menjadi ular. Kalau para penyihir terdahulu hanya menjadi fata morgana saja, buhul-buhul tali, tapi terlihat seperti ular, dan itu pun kecil. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan Nabi Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu bisa merubah tongkat menjadi ular. Hal yang sama Allah berikan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki mukjizat, yaitu bisa menyembuhkan penyakit kusta, karena pada saat itu umumnya orang-orang yang dalam syifa atau pengobatan. Maka Allah berikan pengobatan terbaik kepada Nabi Isa, yaitu lebih-lebih dari menyembuhkan penyakit kusta. Beliau diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Dan pada saat ini, pada masa ini, di masa Rasulullah SAW, kita mendapatkan mukjizat, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang ada sampai saat ini. Mukjizat di mana tidak ada yang mampu membuat sama dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Qurannya sendiri Allah tantang, silakan kumpulkan seluruh jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa membuatnya, karena itu merupakan mukjizat. Pada saat Nabi Muhammad itu sedang tinggi-tingginya, sedang maraknya. Sedang maraknya apa? Sedang maraknya para penyair
sehingga orang-orang di sana tidak mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran karena sastra serta kemujizatan Al-Quran. Karena Al-Quran apa? Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di dalam Al-Quran menjelaskan berbagai macam kegiatan, aktivitas serta pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya surat pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjelaskan terkait dengan baca. Maka hadirin sekalian, mari kita sama-sama jaga kemujizatan itu dengan sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa fidatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan min hisab.